Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruh, nasta'inu wa nastaghfiruh, natubu ilaihi wa nastahdiih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa maulana Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabiyur rasul ladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wal mab'uts hudan wa rahmah lil alamin kafah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi yadihi wa man wala. Amma ba'du fa yaqulu ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qailin wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala azza man qail aidan ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa qala ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin akramakumullah. Hadirin jamaah Jumat hamba Allah yang dimuliakannya dengan anugerah iman, dibahagiakannya dengan curahan dan limpahan rahmat dan berbagai macam kenikmatan. Kriteria pertama dalam orang beriman adalah yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak terjangkau oleh indera dan akal kita. Jadi kalau kita hanya percaya kepada yang indrawi, yang nyata, berarti kita belum beriman dengan sebenarnya. Mari coba kita lihat sesuatu yang gaib dari peristiwa yang terjadi, yang masih tersampai hari ini, yang sudah berjalan 2 tahun ini. Mereka menjadi pandemi 2 tahun tanpa henti, masih diselingi dengan berbagai macam musibah. Ada banjir, ada tanah longsor, ada gunung yang erupsi dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Mengapa itu masih terjadi? Dalam satu ayat yang dibacakan tadi, ternyata Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit saja rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim amwali wal anfus, dan juga berkurangnya harta, sarana kehidupan kita, wal anfus, bahkan banyak jiwa yang harus terenggut oleh musibah itu. Tetapi kata Allah wa basyiris sabirin, beritahukan berita kepada orang yang sabar dalam menghadapi musibah yang semacam itu. Tapi kenapa ya Allah, ya, kita yang beriman pun harus menghadapi musibah demikian rupa? Ternyata kata Allah, ya, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina wa fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Adakah manusia itu mengira mereka cukup mengatakan beriman dan kemudian tidak diuji lagi? Wa fatanna min alladziina min qablihim, kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Dan dengan itu kita bisa membuktikan siapa yang
beriman dengan benar, dan siapa yang imannya hanyalah palsu, hanyalah dusta. Ma'asyarna akramullah. Jadi orang beriman justru harus selalu siap untuk menghadapi ujian apapun dari Allah, dan pasti itu akan terjadi. Bahkan semakin kuat iman kita, bukan semakin berkurang ujian Allah. Maka tidaknya kalau para nabi, para rasul itu sangat ujian yang sangat berat. Bukan jadi dihinakan, dicaci maki, bahkan juga diancam dengan pembunuhan, diusir dari negeri mereka. Para nabi itu diusir dari negeri mereka. Itu semua suatu hal yang biasa bagi orang yang beriman. Dari mana datangnya musibah itu? Qul wa min indi anfusikum, kata Allah dalam surah Al-Imran. Itu datang dari dirimu. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa ma asabakum min musibah. Musibah apapun yang menimpa kalian, wa bima kasabat aydikum. Itu semua hanyalah akibat ulah tangan kalian sendiri. Jadi musibah apapun itu hanya akibat. Penyebabnya adalah perbuatan kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita. Dan ini anehnya, wa ya'fu an katsir. Namun begitu sebenarnya dengan musibah itu Allah justru memaafkan dosa-dosa yang sangat banyak. Yang tampak nyata musibah tentu menyusahkan kita. Tetapi yang tidak tampak, yang gaib, ini yang harus perlu kita lihat. Musibah apapun itu kalau kita tekapi dengan min dayahti qalbah, dengan iman, dengan kecerdasan iman, maka sebenarnya justru yang kita anggap beban buat kita itu sebenarnya kebutuhan kita. Musibah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dan banyak sekali hadis yang menegaskan semacam itu. Misalnya, la yazalul bala'u bil abdi hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Bala ujian akan selalu menyertai hamba Allah, yaitu kita semua ini. Sampai mereka berjalan di atas bumi dengan tanpa dosa, tanpa satu pun dosa yang tersisa, karena semua sudah diampuni. Dalam hadis lain yang sahih, walladzi nafsi Muhammad biyadih, demi yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, demi Allah, yang ma min khadasya'udin wal istilahi irkin wala athrati qadamin illa bidhanbin wa ma ya'fulu anhu. Segala apa yang menimpa seorang hamba, baik itu misalnya terluka kecil oleh duri atau terpleset sekalipun, maka itu hanyalah akibat dosanya, akibat kesalahan kita. Tetapi dengan itu Allah ya'fu anhu aktsar, Allah menghapuskan dosa yang lebih banyak dengan ujian yang semacam itu. Hadis satu lagi, idza arada bi amsil khair, kalau mengendaki hambanya itu kebaikan dunia maupun akhiratnya, ajalalahu al-uqubah fid dunya. Allah akan mengedepankan, mendahulukan ujian ketika di dunia. Berbagai macam bentuk musibah. Karena Allah mengendaki kebaikan, dosa akan terhapuskan, pahalanya akan ditingkatkan karena bisa menyikapi musibah dengan sikap yang sabar tabah, sehingga bukan saja pahala dosa dihapuskan, tapi pahala dilipat gandakan. Wa idza arada bi ibtahi syarr,
Allah menghendaki tidak baik bagi seorang hambanya, amsaka anhu bidambih. Allah membiarkan dia meskipun berbuat dosa, dibiarkan. Dia istidrat lah dalam bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia tidak tahu istidrat itu apa. Ya, dibiarkannya ya terus kira-kira begitu, tutupkan. Tetapi nanti di akhirat azab akan diberikan kepada mereka. Belum lagi khusus untuk umat Muhammad. Memang untuk umat Muhammad ini ketika dibebaskan dari azab, sehingga yang diberikan hanyalah musibah. Sebab kalau azab diturunkan di muka bumi, kata Allah, ma taraqa 'alaiha min dabbah. Yang ma taraqa 'ala dhuhriha min dabbah. Tidak ada satu makhluk yang merata yang tersisa di atas planet bumi. Kita lihat umatnya Nabi Lut hanya satu dosa, homoseksual. Azab turun, habis, tidak ada yang tersisa. Umat Nabi Syuaib hanya setakaran, timbangan. Azab di dunia habis, binasa. Tetapi khuridah lakin yu'akhillah ajalih, kita sengaja ditunda. Hanya di akhirat saja, soalnya di sini itu hanyalah ujian, peringatan, bahkan bisa kita pahami dengan iman berani jawab tadi. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Muhammad ini. Mengapa? Tentu sebab utama adalah wa ma arsalna illa rahmatan. Ya, Muhammad diutus cuma untuk membawa rahmat untuk totalitas alam semesta. Maka tidak diazab di dunia. Ya. Hanya diingatkan. Ibaratnya kasih sayang kita kepada putra-putri kita, kadang kita menjewer telinganya, mencubit tangannya, bukan mengadabnya. Tidak ada seorang tua yang berniat untuk menyiksa putra-putri, semua untuk kebaikan putranya, karena sayang pada putrinya, maka sayanglah kepada umat Muhammad. Yaitu kita ini, kita pun dicubit, dijewer telinga kita karena sayangnya Allah kepada kita. Masyaallah akramullah. Kalau musibah yang sudah berjalan 2 tahun masih belum berhenti, mari kita sikapi sesuai dengan petunjuk Allah maupun Rasulnya itu. Yaitu kita lihat, jangan yang tampak yang kita lihat. Gunung meletus yang tampak menyusahkan orang. Pandemi menyusahkan kita. Bahwa kita harus berdiam di rumahnya, tidak boleh keluar dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kita lihat yang gaib tadi, itu menghapuskan dosa kita, menambah pahala kita dan lain sebagainya, maka kita akan menerima dengan sabar dan tabah. Sholat misalnya, kalau kita lihat yang nyata, yang indrawi, hanya gerakan terbatas. Tetapi yang gaib dari itu adalah mi'raj kita, audiensi dengan Allah. Zat yang sangat menyayangi kita, berjumpa dan yang mencintai dia. Dua pihak yang bercinta saja pasti hilang segala beban. Apalagi menyayang, tentu lebih dari itu. Infak, zakat, sedekah secara lahiriah memberatkan kita, merugikan kita. Tapi yang tidak tampak apa kata Allah? Sangat banyak. Bisa membebaskan dari ancaman api neraka. Bisa menjauhkan kita dari bencana. Bisa menjauhkan dari penyakit, bahkan menyembuhkan penyakit. Seperti sabdanya, "Da'u mardakum bisadaqah." Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tidak tampak, tapi inilah kriteria pertama dan utama beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka berikutnya baru yuqimunas shalah.
Kalau sholat dilihat seperti itu, maka kita butuh pada sholat. Wayung fikun, berinfak, ternyata kebutuhan kita. Dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari penyakit, kita butuh. Namun sayang hari ini masih banyak hanya yang percaya kepada yang indra. Kalau tidak faktual dianggap tidak benar. Dan di sini sebenarnya perbedaan utama orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Kita punya kecerdasan spiritual, kecerdasan iman, maju menjadi qalbah. Tadi kita melihat yang tidak tampak tentu dengan kacamata Al-Qur'anul Karim, firman Al-Quran yang insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh Allah. Sehingga masalahnya tinggal kita mau atau tidak. Masyaallah, maka oleh karena mari mengajak di khutbah yang singkat ini, mari kita akrabi Al-Quran itu. Jajak dialog setiap hari dengan kita. Tentu dengan tidak hanya melafalkannya, meskipun itu sudah sangat berpahala, tapi kita melangkah. Langkah kedua, mencoba memahami maknanya, dan itulah jawaban dari pertanyaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang cerdas dengan keimanan kita dan istiqomah dalam itu sampai akhir hayat kita, dan juga kita wariskan pada putra-putri kita sendiri, yang itu bagian dari perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman, jagalah dirimu, bentengilah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa sallallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat ahya qadiyal hajat innaka sami'un qarib. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wa akramana bihadil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikur rahmanul mannan. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiy rasul mab'utsu hudan wa rahmatan ila banil insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsan wa ala man ihtada fi ala maril ayyam wal azman. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallahi wa ta'atihi wa ittiba'i rasulihi wa ihya'i sunnatihi nafuzu bidihi wa taufiqihi fasihat jannatihi. Ba'lamu anna Allah ta'ala qala mukhbiran wa amiran innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma nas'al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa aghnina ya Allah bi fadlika amman siwak. Allahumma idfa'na al-bala wal waba wal fakhsha wal munkar wa jami'al maradi wat ta'un wal fitnati ma la yakshifuhu ghairuk innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma insuril Islam wal muslimin wa al-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din
من الشهين والشيوعين من المنافقين الظالمين برحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.